Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak MTS Negeri 5 Jakarta yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini Bu Sundari ingin memberikan tutorial cara pengawetan telur. Adapun bahan-bahannya yaitu 5 butir telur bebek, 5 sendok makan garam kasar, 10 buah cengkeh, kurang lebih 10 cm kayu manis, dan tanah merah sebanyak 1 gelas aqua. Air secukupnya. Air untuk mencuci telur jika diperlukan. Tempat untuk pengadukan dan styrofoam untuk menyimpan telur yang sudah kita lumuri dengan garam dan tanah merah. Cara pembuatannya pertama-tama yaitu telur kita cuci dulu. Telur kita cuci dulu dengan air. Kebetulan ini saya membeli di pasar, telurnya sudah bersih, jadi adanya beberapa yang kelihatannya kurang bersih saya cuci, tapi yang sudah bersih saya diamkan saja. Mau dicuci boleh, mau tidak dicuci juga tidak apa-apa. Cara pembuatannya, cengkeh kita potong kecil-kecil, ya, kita potong kecil-kecil sesuai dengan selera untuk memudahkan cara perebusannya. Ya, setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita satukan, kita tambahkan dengan air, kita rebus sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Seperti ini, ya. Seperti ini sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Setelah mengeluarkan aroma yang wangi, setelah tadi kita rebus, anggap aja sudah kita rebus ya ini ya untuk menyingkat waktu, kita tuangkan ke dalam tempat yang kita pakai untuk membuat adonan tanah merahnya. Nah, seperti ini ya. Kita tuangkan ya, ke sini, ditambahi dengan tanah merah ya. Kita tuangkan tanah merahnya ke dalam tempat yang sudah kita siapkan. Apabila kekentalan ya kita tambahi dengan airnya lagi. Ditambahi dengan garam 5 sendok karena telurnya 5 butir, garamnya 5 sendok seperti ini. Jadi setiap 1 butir telur kita berikan ukurannya 1 sendok makan garam kasar. Garamnya yang kasar ya, ini 5 sendok. Nah, kita aduk-aduk semua bahan antara tanah merah, rebusan cengkeh dan kayu manis. Kita aduk semuanya biar jadi satu. Nanti kalau dirasa adukannya kekentalan tambah air sedikit, tapi kalau udah cukup jangan. Ini sebaiknya agak kental ya supaya nanti bisa nempel ke dalam telurnya. Kenapa kita menggunakan tanah merah? Karena garam sama tanah merah itu sifatnya agak lengket ya, elastis, sehingga mudah menempel kepada kulit telur. Itu sama garamnya. Tapi seandainya tidak menggunakan tanah merah, boleh tidak Bu? Boleh saja. Misalnya kalian tidak mau pakai tanah merah, berarti hanya direndam dalam rebusan rempah-rempah cengkeh dan kayu manis tadi. Cuma membutuhkan airnya lebih banyak supaya telurnya kerendam semua. Kalau telurnya kerendam semua berarti ukuran garamnya harus ditambah. Karena kalau ini kan airnya hanya tadi kurang lebih setengah sendok, airnya kurang lebih setengah gelas ya, airnya kurang lebih setengah gelas. Tapi kalau nanti kita merendam dengan rebusan air rempah-rempah, berarti kondisi airnya harus lebih banyak supaya telurnya bisa kerendam. Berarti garamnya harus juga ditambahin ya. Nah, seperti ini. Apakah garamnya harus semuanya sampai hancur semua? Tidak, enggak apa-apa. Tak usah harus hancur semua, enggak apa-apa. Nah, setelah adonan jadi seperti ini, seperti lengket seperti ini, dan kondisi adonan tanah merahnya sudah dingin, kalau masih panas jangan, nanti telurnya malah jadinya agak matang ya. Nunggu sampai adonan tanah merahnya dingin ya. Sambil menunggu adonan tanah merahnya dingin ya,
Kalian boleh menggunakan, tidak mesti harus cengkeh dan kayu manis. Misalnya saya tidak suka aroma cengkeh kayu manis, bisa kalian ganti dengan jahe boleh, serai boleh, salam boleh, diganti dengan daun pandan boleh, yang sifatnya memberikan aroma yang tidak amis pada telur asin kita. Nah, ini adalah styrofoam untuk penyimpanan telur. Berapa lama telur akan disimpan? Bisa 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, maksimal 14 hari. Itu sudah asin dan kuning telurnya sudah mulai berminyak ya. Kalau misalnya kurang dari 7 hari bagaimana Bu? Misalnya 5 hari ya gurih saja, bisa dipakai untuk sekedar camilan ya. Kalau sudah 7 hari sudah akan asin. Semakin tambah harinya berarti semakin asin. Oke anak-anak, ini adonan sudah jadi, sudah mulai dingin ya. Ini adonan yang isinya tanah merah, rebusan rempah-rempah, dan garam kasar sudah kita jadikan satu. Mulailah kita melumuri telur kita, yaitu digulung-gulungkan seperti ini saja. Nah, ya kalau kira-kira kalian geli, kok kelihatannya ngelihat tempatnya ini geli, boleh kalian pakai kaos tangan yang dari plastik. Boleh kalian misalnya menggunakan sendok, tapi nanti takutnya nggak rata. Ini kok posisinya tidak halus, ini yang kasar-kasar ini masih ada garam. Ini seperti ini. Jadi tanah liat sama garamnya nempel. Kita taruh di sini, kita tata. Satu persatu kita ambil. Kita lumurin satu persatu. Ini yang kasar-kasar ini garamnya. Gak apa-apa, garamnya nempel di dalam di kulit telurnya ini sama tanah liatnya. Kan semuanya terisi. 2. Berikutnya lagi. Kita lumuri semua sampai seluruh telur sudah kita lumurin garam dan adonan. Ini baunya wangi nih, adonan rempah-rempah ya. Kenapa Ibu menggunakan kayu manis? Karena untuk menghindari aroma yang amis ya. Insya Allah nanti kalau sudah jadi telurnya tidak terlalu amis ya. Kalau kira-kira kalian geli ya pakai sendok atau pakai kaos tangan ya, nih. Ini bagaimana dengan adonan yang masih sisa? Yang masih sisa jangan dibuang, kita tambahkan saja, kita tempel-tempelkan dalam telur yang sudah kita taruh di tempat yang sudah kita siapkan tadi. Kalau menggunakan tanah liat itu kita lebih sedikit menggunakan cairan dan lebih mudah menyimpannya. Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan tanah liat atau tanah merah, mohon maaf, tanah merah ya, sekali lagi tanah merah, bukan tanah liat ya, karena ini liat kayak tanah liat ya, tanah merahnya ya. Kalau kalian tidak suka pakai tanah merah, berarti cukup dengan rebusan rempah-rempah saja, tapi jumlahnya harus banyak ya, harus betul-betul terendam telurnya, terendam air garam. Kalau seperti ini kan praktis tuh, walaupun kelihatannya kotor tapi praktis. Nah, kira-kira sudah sampai di sini bagaimana? Kalau sudah sampai di sini, tinggal kita tutup. Kita kasih tulisan. Mau sampai kalau nggak kita kasih tulisan ya kamu ingat-ingat, misalnya kayak Ibu nih, membikinnya dari mulai hari Ahad nih. Hari Ahad berarti nanti Ibu buka lagi di hari Ahad. Berarti kalau hari Ahad ketemu hari Ahad kurang lebih sekitar 8 hari. Insya Allah sudah ada rasanya ya. Baik anak-anak, sampai di sini tutorial cara membuat atau pengawetan telur bebek untuk dibuat telur asin. Untuk video berikutnya nanti kita bagaimana teknik mencuci, membersihkannya dan teknik pengukusannya kita sambung di video berikutnya. Jadi video hari ini hanya sampai tutorial kita bagaimana untuk melumuri telur dengan garam beserta aroma-aroma yang kita gunakan, yaitu rempah-rempah seperti ini ya anak ya.
Mudah-mudahan selamat mencoba, mudah-mudahan nanti kalian bisa berhasil, bisa membuat telur asin dengan baik dan rasanya enak serta aromanya tidak amis. Sekian dulu anak-anak, Ibu cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.